Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 24 April 2025, pelajaran keempat di triwulan yang kedua. Dengan judul untuk hari ini yaitu Terang bagi Bangsa-Bangsa. Tujuan utama Tuhan mendirikan bangsa Israel bukanlah untuk menghukum seluruh dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Tentu saja, kebanyakan dari kita merasa dikutuk ketika kita dihadapkan pada perilaku benar pada orang lain. Jadi keberadaan Israel juga menyoroti dosa dan keegoisan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Orang-orang percaya yang hidup selaras dengan Tuhan menonjolkan karakternya yang benar, yang secara alami menuntun pada keyakinan. Idealnya, kehidupan orang-orang yang menuruti perintah Allah harus menampilkan karakternya. Wahyu 14 ayat 12. Namun seandainya orang Israel bertindak sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, bangsa-bangsa akan datang kepada mereka dengan damai, mencari tahu lebih banyak tentang mereka dan Tuhan mereka. Tragisnya, seperti yang pembuangan ke Babel tunjukkan, negara-negara ini malah berperang. Perwujudan akhir dari karakter Tuhan tentu saja adalah Yesus, satu-satunya manusia yang telah dengan sempurna menunjukkannya. Namun teladannya yang sempurna, yang tentunya membawa keyakinan di hati, dimaksudkan sebagai suatu ajakan. Lihat Yohanes 3 ayat 16-21. Tujuan akhir untuk mendirikan bangsa Israel adalah sama dengan tujuan Tuhan dalam mendirikan gereja. Dia rindu menggunakan umatnya untuk menarik orang-orang berdosa kepada Kristus. Panggilan pekabaran 3 malaikat yang disampaikan melalui gerejanya diberitakan, tidak ditujukan kepada beberapa orang terpilih, tetapi kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Wahyu 14 ayat 6. Wahyu 18 ayat 1 meramalkan bahwa seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah sebelum kedatangan Kristus kembali. Apakah yang diajarkan ayat-ayat berikut ini kepada kita tentang peran yang dimaksudkan Tuhan bagi umatnya di dunia ini? Bagaimanakah kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini untuk diri kita sendiri? Bilangan 14 ayat 17-21. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bacalah Wahyu 18 ayat 1-4, seruan bagi umatku, yaitu umat Tuhan untuk keluar dari Babel. Bagaimanakah itu akan terjadi? Dengan kata lain, bagaimana kita sebagai gereja yang tidak di Babel dapat digunakan oleh Tuhan untuk memanggil umat Tuhan yang masih ada di Babel? Saya baca dalam Wahyu 18 ayat 1-4.
Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Kamis 24 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.